والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mestinya dalam hidup kita sebagai orang tua misalnya, itu harus menjadi teladan bagi anak-anaknya. Seorang pemimpin itu harus menjadi teladan bagi orang-orang yang dipimpinnya. Seorang pejabat itu harus menjadi teladan bagi rakyatnya. Tetapi sahabatku rahimakumullah, kadang kita kurang bisa memberikan amanah. Beban, apakah itu kepemimpinan, jabatan, ataulah orang-orang yang dianggap jabatan tinggi misalnya, tetapi dia tidak amanah, maka dia akan mendapatkan keburukan demi keburukan. Kadang orang-orang lemah yang doanya sangat makbul akan mendoakan keburukan. Naudzubillah. Karena itu sahabatku rahimakumullah, pada kesempatan ini kita akan nyampaikan, jadilah Anda semua contoh yang menjadi teladan, terutama orang tua bagi anak-anaknya. Jadilah potret nyata dalam melaksanakan kebaikan yang kita ajarkan dan meninggalkan perkara-perkara yang kita larang. Keteladanan yang baik, keteladanan yang soleh adalah sarana terpenting dalam mendidik anak. Ini adalah pengaruh yang sangat besar. Orang tua adalah contoh bagi anak. Anak tetap mengikuti perilaku dan akhlak orang tua, sengaja atau tidak, sadar atau tidak. Apabila mereka selalu jujur dalam ucapan dan perbuatan, niscaya anak akan tumbuh dengan prinsip-prinsip pendidikan yang tertancap dari orang tua. Cinta pertama itu orang tua. Jadi anak itu cinta pertamanya itu orang tua, ayahnya, ibunya. Sebelum anak itu mencintai kekasihnya misalnya, sebelum anak itu mencintai, seorang suami mencintai istrinya, istrinya mencintai suaminya, mestinya cinta pertama itu jangan dilupakan. Tapi kadang karena tergiur dengan kecantikan istrinya misalnya, kadang dia melupakan cinta yang pertama. Dengan keberadaan teladan sahabatku rahimakumullah, seorang anak dapat belajar dengan dasar sesuatu yang nyata, terlihat jelas, ini akan lebih mudah diserap oleh jiwanya. Dengan keberadaan teladan, seorang anak dapat belajar sholat dan menekuninya. Ketika ia melihat orang tua atau kedua orang tuanya sholat misalnya, sahabatku rahimakumullah, ayahnya menjadi imam, ibunya menjadi makmum, dan anaknya menjadi makmum, dia akan melihat perangai ayahnya, perangai ibunya. Dan itu akan diterapkan ketika dia menjadi orang tua. Sahabatku rahimakumullah, dengan keberadaan teladan, seorang anak akan terbiasa menunaikan hak orang lain dengan sempurna. Hak teman, hak tetangga, hak tamu, ataupun kerabat pasti akan diperlihatkan oleh anak. Dengan keberadaan teladan sahabatku rahimakumullah, seorang anak akan tumbuh dengan sifat-sifat yang terpuji dan sikap-sikap baik yang dicontoh dari orang tuanya. Sebaliknya sahabatku rahimakumullah, ketidaksesuaian di antara perkataan dan perbuatan, dia sering berbohong, dia berjanji tapi diingkari, maka akan direkam oleh anaknya. Maka sahabatku rahimakumullah, jangan sekali-kali mendidik anak dengan kejelekan, karena itu akan direkam selama-lamanya sampai hidup itu dia belajar dari kejelekan orang tuanya. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Inilah dalam surat As-Saff
surat 61 ayat 2 dan 3. Wahai orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Itu sangatlah dibenci di sisi Allah jika kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Sahabatku rahimakumullah, aturan Islam dalam mendidik anak sangat menekankan contoh atau teladan hidup yang baik. Maka ambillah Rasulullah SAW sebagai teladan kita. Beliau mendakwakan Al-Quran dan Al-Quran menjadi akhlak beliau. Wa yu'allimuhul kitab, ajarkan Al-Quran. Ini adalah proses ketika orang tua mengenalkan pembelajaran yang sangat baik. Maka sahabatku rahimakumullah, ajari kepada anak-anak kita Al-Quran. Bagaimana kita 1 bulan bisa menghatamkan bersama. Setiap harinya berdekat dengan Al-Quran. Karena khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengamalkannya. Kemudian sahabatku rahimakumullah, setelah teladan, yang kedua bagaimana? Berilah bimbingan dan nasihat. Bimbingan dan nasihat itu sangat diharapkan oleh seorang anak dan itu sangat ditunggu-tunggu. Maka bimbingan dan nasihat sebenarnya adalah bagian dari kasih sayang dari orang tua kepada anak. Jiwa anak terpengaruh dengan ucapan yang disampaikan kepadanya. Apalagi jika ucapan itu dihiasi dengan keindahan, kelembutan, dan kasih sayang.